Halo Sobat FIP, salam pendidikan. Hai, kenalin aku sebagai host di talk show hari ini. Nama aku Mariela Febrina, berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2023. Jadi di talk show kali ini, kita akan mengenal wajah-wajah baru dari Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan 2024. Hai semuanya. Halo. Jadi, Putra dan Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024 ini baru saja dilantik pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Jadi masih fresh banget ya, fresh from the oven. Jadi kita kenalan dulu mungkin dari yang pertama, dari yang sebelah kanan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaida Lia Rahma, biasa dipanggil Alea, dari program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD Angkatan tahun 2023. Wah, berarti Mbak Putri Alea ini dari PG PAUD. Selanjutnya mungkin kita bergeser ke yang tengah. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Raffi Arisandi, biasa dipanggil Fikri. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan Angkatan 2024. Halo Putra Fikri. Halo. Kita lanjut ke yang paling kiri. Silakan. Halo, kenalin, nama saya Anggita Rahmadiana, biasa dipanggil Anggita. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024. Wah, berarti 2 dari 3 putra-putri yang hadir hari ini itu masih mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2024. Keren ya, baru jadi mahasiswa baru tapi udah bisa jadi putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin tanya dulu kali ya ke dari winner pemilihan Putri Fakultas Ilmu Pendidikan, Putri Alea, untuk jelasin apa sih Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan itu. Mungkin boleh dijelasin secara singkat dan secara detail. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab apa itu Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Menurut saya, Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan minat dan juga bakat, lalu menuangkan segala inovasi serta kolaborasi demi kemajuan Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, jadi bisa kita simpulin nih, kalau Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan itu nggak cuma jadi brand ambassador Fakultas Ilmu Pendidikan aja, tapi juga sebagai wadah mereka untuk berkembang dan membawa nama baik serta prestasi-prestasi untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Keren ya. Mungkin kita bisa mulai tanya ya, mulai dari Putri Anggita untuk tahu kenapa sih dia bisa tertarik untuk ikut pemilihan Putra dan Putri Fakultas Ilmu Pendidikan walaupun dia masih mahasiswa baru. Mungkin boleh diceritain gimana Putri Anggita tuh tertarik sama pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya sendiri, apa sih yang membuat saya ingin mengikuti seleksi pemilihan putra-putri ini? Karena di mana sebelumnya saya di SMA itu sudah ada bakat tersendiri, jadi saya ingin mengembangkan bakat saya tersebut di Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Wah, jadi dari pengalaman sebelumnya, Putri Anggita ngelanjutin untuk ikut pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Keren banget ya, walaupun masih mahasiswa baru dan masih beradaptasi, tapi dia tetap ikut dan sampai di titik ini. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Mungkin kita lanjut ke Putra Fikri, 1 dari 2 putri yang ada di sini. Kenapa sih bisa tertarik dan ikut coba untuk pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan? Oke, jadi sebelumnya saya tertarik untuk mengikuti seleksi pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024 ini adalah tujuan saya, yaitu saya ingin mengasah skill public speaking dan juga menambah relasi tentunya. Karena dengan bergabungnya saya di Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan akan menambah relasi tentunya dari
teman-teman sebaya seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi Putra Fikri walaupun masih mahasiswa baru udah berani coba nih ikut pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan dan lolos sampai di tahap ini. Keren banget. Mungkin kita dengar cerita dari Putri Alea, gimana sih ketertarikan dan kenapa tertarik sama pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan? Baik, sebelumnya walaupun saya dari angkatan tahun 2023, saya sendiri merupakan di tahun ini tahun pertama saya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi mengapa saya tertarik mengikuti hal ini? Karena saya ingin mencoba hal baru. Saya ingin menumbuhkan rasa ingin tahu saya mengenai apa itu Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan dan menjadi panutan atau role model bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, keren banget ya. Jadi modalnya tuh pertama berani dulu ya. Menang kalah itu masalah belakangan. Mungkin sampai di titik ini tuh nggak mudah. Pasti ada seleksinya. Seleksi dari teman-teman yang ikut daftar juga. Dan pastinya yang daftar bukan orang-orang yang biasa aja. Mungkin kita bisa kali ya dikasih tahu sama Mbak Putri Alea untuk kasih tahu ke kita apa sih secara singkat gimana sih seleksi pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan itu? Jadi seleksi dari pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu seleksi pertama, seleksi kedua, lalu dilanjut dengan karantina hari pertama, karantina hari kedua, dan karantina hari ketiga. Wah, banyak banget ya seleksi dan tahapan-tahapannya. Berarti kalau bisa sampai di titik ini berarti banyak banget persiapan-persiapan yang udah disiapin sebelumnya. Mungkin kita bisa dengar dari Putri Angin sebelum ikut ajang pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, kalau dari saya sendiri, saya mempersiapkan yang pertama itu dari dokumen dan administrasinya terlebih dahulu ya. Terus habis itu saya belajar tentang wawasan FIP, mempelajari lebih dalam apa sih Fakultas Ilmu Pendidikan itu, karena itu adalah kunci dari pemilihan ini untuk saya ikuti. Oke, jadi modalnya tahu dulu gitu ya, seperti apa sih Fakultas Ilmu Pendidikan, udah ada modalnya dan udah searching, baca-baca, serta mungkin nonton ya tentang UNESA juga. Mungkin kita lanjut, apa sih persiapan dari Putra Fikri sebelum mengikuti pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan? Oke, jadi persiapannya untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024 ini, yaitu saya menyiapkan wawasan tentang kurang lebih sama seperti Putri Anggita, belajar tentang wawasan mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan, tentang Universitas Negeri Surabaya, dan juga mengasah skill public speaking tentunya. Wah, iya bener banget. Jadi putra-putri itu nggak cuman cantik aja, nggak cuman ganteng aja, tapi juga harus berani dan bisa public speaking tentunya. Mungkin kita dengar dari persiapan Putri Alea sebelum ikut ajang pemilihan ini kali ya. Seperti apa sih persiapannya? Jadi persiapan yang saya lakukan itu mungkin bisa terbilang sangat singkat ya Kak, karena saya daftar itu H-1 penutupan pendaftaran, saya baru daftar karena saya tertarik nih, jadi saya baru nyoba waktu itu. Jadi persiapan yang saya lakukan ya cuma searching di website dan lain sebagainya, lalu mempersiapkan dokumen dengan waktu yang mungkin sangat mepet sekali ya Kak, gitu. Wah, seperti itu. Dia sebelumnya tetap searching dan cari tahu dulu apa sih putra-putri itu dan seperti apa sih Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi harus mengenal dulu ya fakultas kita sebelum kita menjadi bagian dari brand ambassador Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin kita boleh nih tanya-tanya dan mengulik sedikit tentang jurusan-jurusan dan ketertarikan yang mereka ambil untuk melanjutkan studi mereka. Mungkin kita bisa mulai dari Putra Fikri. Kenapa sih bisa memilih teknologi pendidikan untuk melanjutkan studinya? Mungkin boleh diceritain sekilas aja. Oke, sebelumnya saya memilih program studi teknologi pendidikan karena saya memiliki ketertarikan di bidang pendidikan dan tentunya pada saat ini sudah seharusnya kita memanfaatkan teknologi, baik itu dalam hal pendidikan maupun yang lainnya. Seperti itu, Kak. Setuju banget. Di zaman yang era serba digital ini, pasti teknologi nggak akan pernah ketinggalan gitu, apalagi di pendidikan. Teknologi itu pasti yang nomor satu.
Mungkin kita lanjut dari Putri Alea, kenapa pilih jadi PG PAUD untuk melanjutkan studinya? Jadi ada beberapa faktor alasan ya Kak, mengapa saya memilih PG PAUD untuk program studi saya. Yang pertama yaitu karena saya memiliki ketertarikan pada anak usia dini Kak. Yang kedua, keluarga saya itu kemungkinan kebanyakan itu adalah seorang guru. Dan mengapa alasan saya mengambil PG PAUD di Universitas Negeri Surabaya itu sendiri? Karena PG PAUD di Universitas Negeri Surabaya itu memiliki fasilitas serta tenaga pendidik yang sangat luar biasa, sehingga dapat menunjang bagaimana proses belajar saya selama ini. Wah, keren banget. Selain dari generasi turun-temurun, ternyata Putri Alea juga suka banget sama anak-anak kecil. Wah, berarti soft spoken ya. Mungkin kita denger ya versi dari Putri Anggita, kenapa sih dia tuh pilih manajemen pendidikan untuk melanjutin studinya? Mungkin boleh diceritain sedikit? Terima kasih. Menurut saya jurusan manajemen pendidikan itu cukup peluang kerjanya cukup tertata ya. Jadi menurut saya kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu kita bisa melihat setelah kita lulus tuh bisa menciptakan peluang-peluang kerja yang tertata. Jadi menurut saya manajemen pendidikan itu adalah salah satu jurusan yang bisa dibilang favorit ya. Iya ya, manajemen itu kayaknya bagian dari setiap pekerjaan ya untuk menata. Tapi kalau boleh tahu, Putri Anggita itu waktu SMA atau SMK itu berasal dari jurusan apa ya? Nah, betul banget ya, sebelumnya itu saya tuh dari SMK jurusan akuntansi ya. Nah, dari situlah saya menyalurkan dari keahlian saya di bidang akuntansi dengan menuju ke manajemen pendidikan, di mana kan di manajemen pendidikan pastinya ada manajemen keuangan juga ya Kak ya. Jadi itu salah satu alasan saya memilih manajemen pendidikan. Wah, berarti jurusan yang Putri Anggita pilih saat ini tuh linear ya dengan sebelumnya, yaitu dari akuntansi adalah bagian dari manajemen juga. Wah, keren banget ya. Jadi setiap studi yang dilanjutkan itu punya alasan, dan alasannya itu sangat menunjang kepada masa depan. Mungkin sekarang kita balik lagi nih ke tips-tips kali ya, tips-tips dan karakter yang dimiliki oleh putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi putra-putri itu pasti nggak mudah, pasti bukan cuma cantik dan ganteng kayak tadi yang saya bilang, tapi juga punya potensi di dalam dirinya. Mungkin ada beberapa poin yang bisa kita tanyain, tips-tips dari putra dan putri yang ada di sini. Dari mereka kita bisa belajar. Mungkin dari Putri Alea dulu sebagai winnernya untuk kasih tips dong untuk cara percaya diri di depan panggung dan cara percaya diri untuk menunjukkan diri kita sendiri. Untuk percaya diri itu sendiri, sebelumnya dulu di waktu sekolah menengah ke atas, saya itu merupakan seseorang yang memiliki kepribadian introvert atau pemalu. Akan tetapi saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Untuk tipsnya bagaimana cara untuk percaya diri di depan umum, yaitu yang pertama dengan bagaimana mengelola berbicara di depan kaca. Kita berlatih dari hal tersebut, kita coba ngomong, melatih bagaimana kosakata kita dan lain sebagainya. Selain itu kita harus menonton beberapa tips and trick yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak banget Kak. Oke, jadi walaupun dia introvert ataupun pemalu itu nggak menghapus kemungkinan untuk menjadi seorang juara ya teman-teman. Jadi itu bisa dilatih. Introvert itu bisa dilatih untuk tetap percaya diri di depan orang lain. Mungkin kita lanjut kali ya ke Putri Anggita. Pasti ya menjadi putra dan putri itu nggak cuma bahasa Inggrisnya yang oke, tapi punya basic-basic English yang pastinya oke juga. Mungkin Putri Anggita boleh kasih tips ke teman-teman yang nonton, gimana sih cara mengasah basic-basic skill aja yang mungkin bisa diperagain oleh teman-teman supaya punya sedikit basic skill dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau dari saya sendiri tuh tipsnya itu saya tuh sering nonton film Korea gitu ya. Jadi lihat subtitlenya, terus saya sering dengerin musik yang bahasa Inggris. Jadi dari situlah saya mulai terbiasa ngomong dengan berbahasa Inggris, lebih terlatih gitu ya Kak ya. Wah, berarti itu ternyata dari kebiasaan ya. yang kita lakuin sehari-hari ya. Nonton Korea, nonton film-film barat, denger-denger lagu di Spotify, jangan lupa. Itu mengasah skill basic English kita. Berarti Putri Anggita nggak les bahasa Inggris ya? Tidak. Keren banget. Mungkin teman-teman bisa ikut tipsnya supaya bisa lancar basic Inggrisnya. Kita lanjut kali ya dari Putra Fikri.
Sebelumnya aku tuh kemarin ikutan nonton Grand Final pemilihan putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan yang super keren dan meriah banget. Seriusan deh. Tapi aku notice Putra Fikri itu public speaking-nya tenang banget, lancar banget. Mungkin boleh dikasih tipsnya ke teman-teman semua. Gimana sih cara punya public speaking yang terbiasa dan stabil? Oke, jadi tips untuk bisa lancar public speaking yaitu dengan berlatih setiap hari. Karena dengan berlatih kita akan memiliki pengalaman. Dengan pengalaman public speaking yang banyak, kita bisa mengevaluasi tentunya dan untuk menjadikan pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya. Jadi tips yang dapat saya berikan adalah teruslah berlatih dengan public speaking supaya bisa terbiasa untuk menjadi seorang speaker. Seperti itu, Kak. Oh, berlatih mengulang, maka kamu akan jadi juara. Jadi jangan takut untuk mengulang. Salah itu biasa ya. Betul sekali, Salah Kak. itu biasa. Tapi ada nih, aku tuh suka banget ngomong di depan umum kayak gini, tapi masih suka gugup gemeter gitu loh. Mungkin ada tipsnya dari Putra Fikri sedikit aja, gimana sih cara menstabilkan gugupnya kita di depan panggung gitu? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya walaupun udah memiliki beberapa pengalaman public speaking, tetap aja ada rasa gugup. Caranya yaitu cara mengatasi gugup ini dengan nggak melihat langsung orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita hanya melihat sekilas aja supaya menghindari rasa gugup itu. Wah, tipsnya boleh dicoba kali ya. Jadi nggak perlu melihat eyes to eyes ke penonton, karena itu bisa ngedistract juga ternyata. Kita lihat sekilas aja kanan kiri, tapi tetap stabil. Keren banget tips-tipsnya. Mungkin teman-teman yang dengar dan nonton ini bisa ikutin dan coba-coba di rumah supaya tahun depan kamu ikut pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelum kita ke penghujung acara, mungkin Putra dan Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024 boleh kasih sedikit kata-kata semangat ya buat teman-teman yang nonton. Sedikit kata-kata motivasi aja, mungkin dimulai dari Putri Anggita. Every great dreams begin with chance dreamers. Jadi, kata Putri Anggita, mimpi yang hebat itu berasal dari orang yang bermimpi. Jadi jangan takut bermimpi ya. Betul sekali. Mungkin kita bisa dengar dari Putri Alea. Oke. Impian tidak akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menggapainya. Wah, kalau versi Putri Alea, mimpi itu nggak datang kalau kita diem aja di kamar kos atau kita diem aja nggak mencoba sesuatu. Mimpi itu datang ketika kita mencari dan mengejar mimpi itu. Keren banget. Mungkin kita lanjut kasih tantangan kali ya ke Putra Fikri untuk bikin pantun tentang pendidikan yang memotivasi teman-teman semua. Pantun. Apa ya? Oke. Teman-teman boleh bantu bilang cakep ya? Boleh. Oke. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Boleh aja bersenang-senang. Tapi jangan sampai lupa sama pendidikan. Wah, keren banget. Senang-senang itu boleh. Tapi berpendidikan bukan berarti nggak senang-senang kan? Life is must balance. Wah, senang banget hari ini kita bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol sama wajah-wajah baru dari Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024-2025. Teman-teman, makasih udah sempetin datang di talk show ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin dari pembicaraan ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang nonton dan makin kenal sama Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin sekian dari talk show hari ini dan terima kasih. Salam pendidikan.